Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Angga Nurferdiansa. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai pembelajaran yang saya dapat dari buku Morning Briefing at Work, yaitu bab sikap menghadapi teguran. Teguran atau kritikan adalah cambuk terbaik untuk mendorong kita melakukan perubahan dan perbaikan. Kemarahan atau kritikan yang disampaikan oleh atasan kita biasanya mengandung alasan tertentu. Ketika kita mendapatkan kritikan, teguran, dan kemarahan, biasanya ada hal yang salah atau kesalahan yang sedang kita lakukan. Nah, bagaimana untuk mengenali dan memahami permasalahan dari kemarahan atasan kita dan cara melakukan tindakan koreksi agar atasan kita bisa memaafkan atau memaklumi kesalahan kita. Nah, berikut adalah langkah-langkah positif yang sebaiknya dilakukan oleh kita ketika dimarahi atau dikritik oleh atasan. Yang pertama yaitu tidak terpancing emosi, tenangkan diri dan jangan menanggapinya dengan emosi. Yang kedua, pahami alasan dan masalahnya. Ketika atasan marah, ia punya alasan cukup kuat mengapa ia marah. Kenalilah dan cari tahu apa alasan kemarahan atasan kita. Yang ketiga, sadari kesalahan dan perbaiki. Bila kemarahan tersebut memang berasal dari kesalahan kita, minta maaf, akui kesalahan tersebut, jangan membela diri dengan berbagai alasan dan lakukanlah perbaikan. Yang keempat yaitu berbicara dengan tenang. Bila harus menjelaskan permasalahan, tunggu situasi yang tenang terlebih dahulu. Jika saatnya tepat, berbicaralah dengan tenang, jelas, tegas, dan ketenangan itu akan menurunkan emosi atasan kita. Yang kelima itu tepati janji kita. Jangan lupa atasan memiliki catatan perilaku tentang timnya yang tersimpan rapi dan dalam memorinya. Jika tidak segera mengambil tindakan perbaikan, akibatnya akan buruk bagi kita karena atasan pasti akan mengejar apa yang sudah dijanjikan oleh kita kepadanya. Lalu jangan tunda-tunda melakukan perbaikan, misalnya lebih disiplin menepati deadline dan meningkatkan kualitas kerja atau cara-cara yang baik agar atasan tidak lagi marah atau tidak lagi menegur secara terus-menerus kepada kita. Tadi adalah 5 cara untuk mengurangi kesalahan yang terlanjur dilakukan. Oke, berikutnya yang akan saya jelaskan di sini atau akan saya sharing ke teman-teman yaitu 10 sikap kerja yang disukai atasan. Yang pertama yaitu bersikap hormat dan menghargai atasan kita. Lalu yang kedua, terus meningkatkan diri sehingga selalu bisa melakukan hal-hal yang diperintahkan atasan. Aktif mencari tahu dari sumber yang bisa diandalkan tentang apa yang diinginkan atasan kita dalam hal pekerjaan. Yang ketiga, jangan mendominasi pembicaraan dalam rapat atau diskusi bersama atasan karena bisa dianggap sok tahu atau sombong. Yang keempat, jangan menyombongkan hubungan yang baik dengan atasan yang lebih tinggi secara pribadi di perusahaan tersebut, apalagi mencampur adukan hubungan pribadi dengan hubungan kerja. Karena penilaian kinerja tidak diukur dari hubungan baik dengan atasan, tapi yang dinilai adalah hasil pekerjaan kita. Lalu yang kelima yaitu jangan menjadi penjilat untuk berusaha disukai atasan, karena sikap ini malah bisa membuat atasan muak. Tapi berikan apa yang diharapkan atasan dengan cara penuhi apa yang diinginkan atasan dalam waktu yang ditetapkan dan sesuai dengan yang diminta atasan. Dan lebih baik lagi jika bisa memberikan add value dari yang diminta. Lebih sempurna lagi jika sebelum diminta sudah disiapkan karena sudah sangat memahami kebiasaan atasan kita. Yang keenam yaitu jangan mengeluh jika diberikan tugas-tugas yang menantang. Selalu lihat sisi positifnya. Yang kedelapan, bila sedang senggang di kantor, jangan mengganggu rekan kerja yang lain yang sedang mengerjakan tugas. Yang kesembilan, jangan menggunakan waktu kerja untuk mengerjakan hal pribadi, termasuk telepon berlama-lama untuk kepentingan pribadi atau melakukan aktivitas di luar pekerjaan karena itu sangat tidak disukai oleh atasan. Yang ke-10 atau yang terakhir,
Jika melakukan kesalahan, sebaiknya bersikap terbuka dan mengakui kesalahan tersebut tanpa mencoba mencari alasan yang tidak bertanggung jawab untuk membenarkan diri sendiri dengan mencari kambing hitam atau melemparkan tanggung jawab atau kesalahan itu. Oke, cukup untuk video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.